Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan perkantoran dengan konsep yes atau no, dengan tujuan supaya isi dari video ini bisa dijelaskan dengan pemahaman yang lebih mudah dan bisa mengedukasi kalian dalam menambah wawasan terkait lingkungan perkantoran. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terkait lingkungan perkantoran. Apa sih lingkungan perkantoran itu? Lingkungan perkantoran adalah segala kondisi yang ada di sekitar tempat kerja kantor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerja pegawai. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor yang mendukung kelancaran pekerjaan sehari-hari. Secara umum, lingkungan perkantoran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik, yakni lingkungan yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya seperti tata ruang kantor, pencahayaan, suhu ruangan, kebersihan, tingkat kebisingan, fasilitas kerja, dan ada juga lingkungan non-fisik, yakni lingkungan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan suasana kerja. Contohnya seperti hubungan antar karyawan, hubungan dengan atasan, komunikasi dalam pekerjaan, suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Lingkungan perkantoran yang baik akan membuat pegawai lebih nyaman, fokus, dan produktif dalam bekerja. Lingkungan perkantoran merupakan faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan fisik yang nyaman dan lingkungan non-fisik yang harmonis sehingga kegiatan kerja di kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oh, nyolong aku. Big no, datang terlambat tanpa pemberitahuan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam pekerjaan. Di lingkungan kantor, waktu merupakan hal yang sangat penting karena pekerjaan biasanya saling berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Jika seseorang terlambat tanpa memberi kabar, hal tersebut dapat mengganggu alur kerja tim, rapat, atau pelayanan kepada klien. Memberikan informasi terlebih dahulu kepada atasan atau rekan kerja ketika terlambat adalah bentuk sikap yang menghargai waktu dalam pekerjaan orang lain. No, komputer dan fasilitas kantor disediakan untuk mendukung kegiatan pekerjaan, bukan untuk kepentingan hiburan pribadi selama jam kerja. Jika karyawan menggunakan fasilitas kantor untuk menonton film atau hal yang lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan, hal ini dapat menurunkan produktivitas serta menunjukkan kurangnya kedisiplinan. Selain itu, penggunaan fasilitas kantor semestinya juga dapat berdampak pada keamanan data dan jaringan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas kantor harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tuaga. Jawabannya yes. Setiap rekan kerja memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, menghargai pendapat orang lain dalam rapat merupakan sikap yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan demokratis. Dengan menghargai pendapat orang lain, diskusi dapat berjalan lebih terbuka dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Selain itu, sikap saling menghargai juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anggota tim dalam menyampaikan ide atau gagasan. Jawabannya itu adalah yes, karena mengakui kesalahan itu adalah merupakan sikap profesional yang sangat penting dalam dunia kerja. Nah, setiap orang itu tentu melakukan kesalahan, teman-teman. Namun yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Dengan mengakui kesalahan, masalah dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain itu, sikap jujur dan terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja. Jawabannya yes ya teman-teman.
teman-teman, lingkungan kantor pada dasarnya merupakan tempat kerja yang membutuhkan kerja sama tim. Ketika ada rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugasnya, memberikan bantuan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan serta memperkuat hubungan kerja antara karyawan. Sikap saling membantu juga dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan positif. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi atau perubahan akan lebih mudah tercapai. Kan? Big no. Menggunakan ponsel saat rapat berlangsung merupakan tindakan yang tidak sopan dan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pembahasan yang sedang dilakukan. Rapat biasanya diadakan untuk membahas hal-hal yang penting terkait pekerjaan, sehingga setiap peserta diharapkan fokus dan memberikan kontribusi pemikiran. Bermain HP dapat membuat seseorang melewatkan informasi penting yang disampaikan dalam rapat tersebut. Nah, ini sudah pasti no teman-teman ya, karena gosip di lingkungan kerja itu dapat merusak hubungan antara karyawan dan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Oleh karena itu, seseorang yang menyebarkan gosip, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan menurunkan kepercayaan antar rekan kerja. Lingkungan kerja yang sehat seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, setiap karyawan itu menghindari kebiasaan bergosip dan lebih fokus pada pekerjaan. Jawabannya pasti yes ya teman-teman. Menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan merupakan bentuk tanggung jawab dalam pekerjaan. Ketepat itu sangat penting karena banyak pekerjaan di kantor saling berkaitan satu sama lain. Nah, jika seseorang terlambat menyelesaikan tugasnya, maka pekerjaan orang lain juga dapat tertunda. Dengan menyelesaikan tugasnya tepat waktu, seorang menunjukkan sikap disiplin, profesional, serta dapat dipercaya oleh atasan dan rekan kerja. Dapat disimpulkan bahwa perilaku yang baik di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan perkantoran yang tertib, nyaman, dan produktif. Sikap seperti disiplin waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menghargai pendapat rekan kerja, serta saling membantu dapat membuat pekerjaan berjalan lebih lancar dan memperkuat kerjasama antar karyawan. Sebaliknya, perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, menyebarkan gosip, atau tidak fokus saat rapat dapat mengganggu suasana tim dan kinerja tim. Pesan yang ingin disampaikan adalah setiap orang yang bekerja di kantor perlu menjaga sikap dan perilakunya agar tercipta lingkungan perkantoran yang positif, saling menghargai dan mendukung kerjasama. Dengan lingkungan kerja yang baik, komunikasi menjadi lebih lancar, hubungan antar karyawan lebih harmonis, dan tujuan pekerjaan dapat tercapai dengan lebih efektif. Demikian penjelasan dari kami mengenai sikap dan perilaku yang perlu diterapkan di lingkungan perkantoran. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dengan menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai, maka terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Karena lingkungan perkantoran yang positif berperan penting dalam mendukung keberhasilan pekerjaan dan kerjasama tim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.